Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Sanusi, mahasiswa PJKR semester 6 STKIP Bina Mutiara Sukabumi. Nah, kali ini saya akan coba membuat tutorial langkah-langkah pertolongan pertama terhadap yang tiba-tiba nadinya berhenti dan nafasnya berhenti. Kita melakukan CPR atau biasa disebut dengan RGV, resusitasi jantung. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen paham saya, ya, mata kuliah pencegahan dan perawatan cedera di Bapak Khairul Umam. Untuk selanjutnya, saya melakukan CPR ini seorang jika dalam keadaan nadinya itu berhenti, nafasnya berhenti dalam beberapa menit, sekitar 10 menitan, itu bisa menyebabkan kematian karena tidak ada oksigen yang dialirkan pada otaknya. Makanya jika ketika kita sedang berada di mana saja, lalu ada seorang yang tiba-tiba tergeletak pingsan dan sadarkan diri, di sini saya menggunakan metode DRSCR. Apa itu? Yang pertama D itu danger atau bahaya. Hilangkan sesuatu yang dapat membahayakan korban atau lingkungan sekitar, jauhkan. Jangan sampai dikerumunin karena udara sekitarnya bisa menjadi panas atau menjadi pengap. Yang kedua, respon. Nah, setelah kita menetralisir bahaya sekitar, keadaan sekitar, kita melakukan respon dengan cara bisa menepuk dada korban atau menggunakan kontak fisik sakit. Apakah ada respon terhadap dia? Nah, jika tidak ada, lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu short for help atau meminta bantuan medis yang ada. Bisa menelpon klinik sekitar, rumah sakit sekitar, atau tim medis lainnya. Setelah kita hubungi, ketika kita menghubungi, kita sebutkan nama, terus tempat kejadian dan kondisi korban. Kita sebutkan jika kita mengetahui kita memerlukan bantuan berupa apa saja. Selanjutnya, sambil menunggu tim medis datang, kita langsung ke tahap selanjutnya, ini pemberian kompresian terhadap korban. Kita kompresi korban. Setelah kita kompresi, lalu ke tahap dan kompresi ini kita lakukan sebanyak 30 kali kompresian, ya, dalam waktu sekitar 16 sampai 18 detik satu kompresi. Kita lakukan 2 kompresi. Setelah 82 kompresi, kita lanjut ke airways, yaitu pemberian napas atau pemeriksaan jalur pernapasan korban. Pertama, kita lakukan pemeriksaan itu bisa dengan menegakkan kepalanya, jadi seperti ini. Lalu buka mulutnya, saluran pernapasannya. Kita lihat jalan pernapasannya itu terhalang atau ada benda sesuatu yang menghalangi atau tidak. Kalau ada, kita sekitar yang menghalangi itu, atau misalkan lidahnya itu jadi gulung, kita paksakan keluar agar terus supaya jalan masuk udaranya itu lancar. Nah, ya ini B, breathing atau pemberian napas buatan. Nah, setelah menegakkan, kita pemberian napas buatan sebanyak 2 kali kita beri napas. Dalam satu kalinya itu 1 kali berupa napas dada, 2 kali. Lalu kita evaluasi dari denyut nadi dan pernapasannya sambil penghadapan kita itu menghadap ke jantung korban, apakah ada respon atau tidak. Nah, untuk catatannya, ketika kita melakukan sirkulasi atau kompresian, itu posisi tangan itu harus vertikal, tidak terlalu condong ke depan atau ke belakang, ya. Nah, seperti itu untuk prakteknya. Kita lihat video berikut ini. Terima kasih.
Oke, yang pertama yaitu danger dan respon. Danger atau bahaya bisa dilakukan bersamaan dengan memanggil korban, menyentuh korban, atau memberikan respon yang bisa kontak fisik dengan melihat di sekitarnya apakah ada bahaya. Dan usahakan jika itu di tempat umum, usahakan tempatnya itu tidak terlalu banyak orang agar si korban tidak kegeraan atau tidak pengap udara. Dan memberikan responnya itu bisa berupa ditepuk atau kontak rasa sakit terhadap korban. Jika tidak ada kontak ataupun timbal balik dari yang kita berikan tidak ada responnya, maka kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Ya, selanjutnya yaitu S, shout for help. Shout for help adalah panggil bantuan, bisa menghubungi rumah sakit atau klinik terdekat maupun berteriak kepada orang sekitar. Jika melalui handphone, sebutkan nama Anda, apa yang terjadi, kondisi korban dan lokasi kejadian, dan bantuan apa yang dibutuhkan. Jika sudah dilakukan, sambil menunggu bantuan datang, kita bisa lanjutkan ke C, circulation atau peredaran darah. Lakukan pengecekan nadi dan napas korban secara bersamaan. Jika kondisi korban tidak ada nadi dan napas, lakukan pompa jantung atau kompresi sebanyak 30 kali dengan durasi sekitar 16-18 detik. Jika kompresi sudah dilakukan, ternyata masih belum ada respon dari pihak korban, maka kita lanjutkan ke tahap A, airway atau jalan napas. Pastikan tidak ada benda atau sesuatu yang mensumbat pada jalannya napas korban. Dan cara memberikan napas ini bisa dengan tangan yang satu di dahi dan yang satu di dagu untuk menenggakkan kepalanya. Jika ada sesuatu yang menghalangi jalur napas korban atau lidahnya menggulung atau gimana, maka usahakan keluarkan untuk memberikan napas. Tahap selanjutnya yaitu B, breathing. Berikan napas bantuan pada korban sebanyak 2 kali sebagai perantara saat memberikan napas bantuan pada korban. CPR dilakukan selama 2 menit atau 5 siklus sebelum ke tahap evaluasi korban. 1 siklus sama dengan 30 kali kompresi dan 2 napas bantuan. Adapun yang perlu diperhatikan saat melakukan CPR adalah yang pertama itu posisi tangan yang harus vertikal, tidak terlalu condong ataupun tidak terlalu ke belakang. Dan tatapan yang melakukan CPR itu menghadap ke wajah korban, melihat apakah ada respon atau tidak. Jika CPR sudah dilakukan sebanyak 5 siklus selama 2 menit, maka lakukan pengecekan ulang atau evaluasi pernapasan korban dengan mengecek nadi atau pernapasannya. Hal apa yang perlu dilakukan setelah melakukan CPR? Yang pertama, bisa mengecek korban. Jika ada nadi dan ada napas, lakukan recovery posisi. Yang kedua, jika korban ada nadi dan tidak ada napas, lakukan breathing support. Yang ketiga, jika korban tidak ada nadi dan tidak ada napas, lakukan CPR kembali hingga bantuan datang. Sampai kapan CPR atau RGP dilakukan? Pertama, sampai korban sadar atau ada respon dari denyut nadi atau dari pernapasannya. Yang kedua, sampai bantuan datang. Dan yang ketiga, sampai penolong kelelahan. Itulah Terima kasih. tugas yang telah saya buat, tutorial CPR yang telah saya lakukan, dan keterangannya mohon maaf masih banyak kesalahan, butuh proses, masih membutuhkan pembelajaran dan bimbingan dari rekan-rekan juga dosen-dosen sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJKR BMS Jaya Jaya Jaya.